Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. La hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya bani Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid, kulu washrabu wa la tusrifu, innallaha la yuhibbul musrifin. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SD Mugres Kampus A dan Kampus B, juga tak terlewatkan Bapak Kepala Sekolah SMP, Bapak Ibu Guru, juga anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah sekaligus berbahagia. Pertama, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala anugerahnya yang telah diberikan kepada kita, sehingga sampai dengan hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk menambah amal soleh kita. Semoga apa yang telah kita lakukan dari bangun tidur sampai tidur kembali menjadikan amal soleh di sisinya dan selalu dalam ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi ini saya diberikan amanat menyampaikan pesan semangat dalam beribadah dalam kondisi pandemi. Kita semua sadar bahwa beberapa hari lagi kita memasuki bulan Ramadan. Maka lebih khusus kepada anak-anakku tercinta SD Mugres Kampus A dan Kampus B mulai kelas 1 sampai kelas 6. Marilah kita siapkan diri kita sebagai orang yang beriman di dalam menghambakan diri kepada Allah, harus bermental baja. Tidak ada yang bermalas-malasan, tidak ada yang berkeluh kesah. Orang yang beriman itu selalu giat beramal soleh, giat memupuk iman dan selalu meningkatkan amal solehnya. Orang yang beriman itu selalu berbuat apa yang disukai Allah dan menghindari apa saja yang tidak disukai oleh Allah. Wa aksin kama aksanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ardi. Berbuatlah baik sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kita, dan janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi. Anak-anakku sekalian, hari Senin besok sorenya kita sudah mulai memasuki sholat tarawih yang pertama. Dilanjutkan pada pagi harinya menjelang subuh kita sahur. Allah telah perintahkan kepada kita orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Anak-anakku sekalian, mau tidak mau kita sebagai orang beriman ini wajib nurut apa yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya. Ketika kita pada saat sahur, di sana Rasulullah menyampaikan bahwa saat sahur itu ada berkahnya. Pada saat kita berbuka ada berkahnya. Apa berkah itu? Berkah itu barokah. Apa barokah itu, Pak? Barokah adalah ziyadatul khair, nilai kebagusan, tambahan, ziyadah, bertambah nilai kebagusannya. Oleh karena itu, sebelum masuk ke Ramadan, kita harus mempersiapkan mental kita sebagai orang beriman. Orang yang beriman itu sikapnya, wataknya tidak pernah mengenal putus asa, tidak berkeluh kesah,
apapun yang diperintahkan oleh Allah, bersemangat terus beribadah dalam kondisi apapun, haitsuma kunta, di mana saja kita berada. Ittaqillaha haitsuma kunta, taatlah kepada Allah di mana saja kalian berada, dalam kondisi yang bagaimanapun. Sekalipun ini pandemi, tetap semangat beribadah. Disiapkan mental kita, tidak pernah cemas dalam menghadapi berbagai tantangan menuju kebahagiaan kelak di surga. Anak-anakku sekalian, apa yang kita siapkan kalau begitu? Tadi ayat yang saya bacakan tadi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid, kulu wasrabu wala tusyrifu, innallaha la yuhibbul musrifin. Pakailah pakaianmu yang bagus di saat kamu memasuki masjid. Makanlah dan minumlah, tapi jangan terlalu berlebihan. Apa hubungannya dengan sholat dan makan serta minum? Kalau kita minum terlalu banyak, makan terlalu banyak, maka ibadahnya menjadi lemah dan tidak bisa konsentrasi. Salah satu realita dalam mengimplementasikan atau mewujudkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi siapkan pakaian yang bagus. Bagus tidak harus mahal, tapi bersih, rapi. Tempat ibadahnya, termasuk sajadahnya, ya, termasuk perangkat kalau ibu-ibu, yaitu mekena atau rukunya disiapkan untuk menghadapi bulan Ramadan. Dan perlu kita ketahui bahwa makna puasa yang sebenarnya tidak hanya sekedar menahan nafsu makan dan minum pada siang hari saja, tetapi mengajak semua organ tubuh ini untuk berpuasa. Mulut berpuasa dari kata-kata yang tidak baik, dari kata-kata yang jorok, misalnya meso, misalnya bentak-bentak. Telinga kita ajak untuk berpuasa, tidak lagi mendengarkan musik-musik, ya, yang bisa melupakan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mata kita tidak lagi digunakan melihat gadget, gambar-gambar, permainan dan seterusnya, game dan seterusnya. Kita hentikan, berpuasa sementara. Dan juga begitu termasuk apa yang menjadi anugerah Allah berupa akal ini, kita manfaatkan untuk berpikir, memperdalam ilmu pengetahuan, dan juga memperdalam ilmu agama. Telinga kita gunakan mendengar alunan ayat-ayat Allah. Bibir kita gunakan untuk istighfar, memperbanyak kalimat-kalimat thayyibah, termasuk istighfar. Ya subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wa akbar, la haula wala quwata illa billahil azim, dan seterusnya. Di sela-sela kesibukan kita, di sela-sela pada saat kita lapar, pada saat kita haus, maka kita sebut asma Allah. Allah perintahkan, hendaklah kalian mendekat kepadaku, berdoa kepadaku melalui Asmaul Husna, nama-nama baik bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1, 2, untuk banyak mengisi, membaca, tadabbur, tadarus Al-Quran, boleh di masjid, boleh di rumah, ya. Kemudian dikurangi permainannya, anak-anak. Lebih banyak untuk membaca pelajaran maupun membaca Al-Quran.
ketahuilah bahwa sesungguhnya dalam bulan Ramadan itu bulan yang penuh barokah. Ya. Jadi yang saya katakan barokah itu adalah ziyadatul khair, yaitu tambahan kebajikan. Pada saat kita menjelang berbuka, kita berdoa sebelum berbuka, ya. Setelah itu sholat, setelah itu tarawih, setelah itu tadarus. Menjelang subuh kita bangun lagi, yaitu apa? Makan sahur. Siapa yang tidak makan sahur, maka tidak dapat keberkahan, tidak dapat nilai kebajikan. Dan jangan lupa satu-satunya yang bisa menggugurkan amal puasa kita adalah niat. Jangan lupa niat. Niat itu rukun. Rukun itu wajib ada di dalam sebuah ibadah. Kalau tanpa niat, maka puasanya tidak diterima oleh Allah SWT. Begitu juga tadi, siapa yang berpuasa sudah niat, tidak makan, tidak minum pada siang hari, tidak marah-marah pada siang hari, tetapi ucapannya masih kotor, ya, matanya masih dipakai untuk melihat gambar-gambar yang di game-game itu, telinganya masih digunakan mendengar, ya, lagu-lagu yang bisa melupakan dirinya kepada Allah SWT. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian, mari kita semua fokus, konsentrasi, khusyuk bahwa hidup kita ini dihidupkan oleh Allah untuk ibadah kepada Allah. Lebih khusus Ramadan, mari kita semarakkan selama 30 hari kurang lebih. 29 puasanya, sholatnya sampai 30 hari untuk berlomba-lomba mengisi nilai amal soleh. Berbuatlah yang disukai Allah dan hindari segala sesuatu yang tidak disukai Allah. Ikhlas karena Allah semata. Tidak boleh suka mengeluh, terutama kelas 1, kelas 2, kelas 3. Bagaimana Pak, saya itu tidak kuat puasa sampai maghrib. Tidak apa-apa, kata Rasulullah, sekuat kalian. Pagi ikut sahur, lanjut ikut sahur. Tidak kuat Pak sampai dulu, tidak kuat Pak, tidak kuat Pak. Ya tidak sampai dulu, tidak apa-apa, jam 10 berbuka. Nanti kalau jam 10 berbuka, duhur jangan berbuka lagi. Nanti menjelang asar. Atau bila perlu, bila kuat langsung sampai maghrib, tidak apa-apa. Jadi diwajibkan bagi kita, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kenapa Allah perintahkan berpuasa bagi orang yang beriman? La'allakum tattaqun, agar kalian semua menjadi hamba yang bertakwa, dan hanya orang yang takwalah yang dapat meraih surga. Innalil muttaqina mafaza. Demikian pesan pagi hari ini, semoga bermanfaat dan mari kita semangat beribadah di bulan Ramadan sampai akhir Ramadan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.